Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Bapak Alam Bonar Harahap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan materi pelajaran, yaitu tentang pelajaran akuntansi perbankan, khususnya untuk pelajaran kelas 10 akuntansi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya ya. Di pertemuan ketiga ini adalah tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak meminta kepada anak-anak kami yang kelas 10 harap memperhatikan dan memahami apa yang saya jelaskan mengenai tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi sebelum Bapak jelaskan secara rinci, secara detail, eh, Bapak menyarankan kepada anak kami untuk mengulas kembali dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua sampai dengan materi tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Kenapa? Karena dari materi pertama dengan tentang mengenai tentang bank, dasar bank dengan fungsi uang, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana nih sih konsep dasar bank itu dan lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi supaya tidak ada kekeliruan dari penjelasan Bapak, supaya lebih memahami anak-anak kami, tolong dipelajari kembali. Dan apabila anak-anak kami yang khususnya di kelas 10 akuntansi tidak mengerti, silakan komentar dan berikan pertanyaannya di kolom komentar setelah video ini berakhir. Baiklah, kepada anak-anak kami kelas 10 akuntansi di SMK Turunan Padang Simpuan, tolong menyimak dan memahami apa yang Bapak jelaskan tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Baiklah, oke, kita bahas tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangannya. Ya, pertama, Pak, apa sih yang disebut lembaga keuangan? Jadi kalau kita bahas tentang lembaga, pasti kita simpulkan dalam sebuah organisasi, ya, kelompok, ya. Jadi lembaga keuangan itu adalah di mana setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Jadi nanti yang kita bahas inilah konsep dasar bank. Jadi kalau konsep dasar bank yang Bapak jelaskan secara rinci saja, yang pertama, bank itu kalau ditanya kepada orang lain atau masyarakat luas, apa sih yang disebut dengan bank gitu? Pasti di benak kita, di pikiran kita pasti bank itu adalah tempat penyimpanan uang. Jadi secara detailnya saja, orang yang mengerti tentang bank ini hanya untuk penyimpanan uang. Nah, jadi ada lagi dari segi pengertiannya. Kalau kita lihat dari segi definitifnya, ya, lembaga keuangan itu ada sebetulnya tiga, ya, maksud dari lembaga keuangan ini. Lembaga keuangan itu bisa menghimpun dana atau men-saving dana kalau dalam kata sehari-harinya adalah tempat penyimpanan uang. Satu. Yang kedua adalah sebagai distribusi money, ya, sebagai penyalur uang, ya. Itu pengertian yang kedua bagi lembaga keuangan. Yang ketiga adalah memberikan fasilitas lainnya, ya, atau bisa kedua-duanya. Artinya dia bisa menghimpun dana atau menyalurkan dana. Dalam bentuk apa? Mungkin salah satu contohnya adalah memberikan fasilitas lain seperti melakukan transaksi transfer. Jadi itulah yang disebut dengan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu adalah sebuah perusahaan di bidang keuangan yang aktivitasnya atau kegiatannya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, atau memberikan fasilitas-fasilitas lain yang telah dibuat oleh lembaga keuangan itu sendiri. Ya, dalam prakteknya, ya, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan non-banknya. Jadi anak-anak kami eh, di sini Bapak jelaskan apa sih Pak maksud dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank. Artinya gini, sebetulnya lembaga keuangan dibagi dua tadi, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bank tidak ada bedanya sebetulnya. Hanya saja kegiatan yang di dalam lembaga itu yang berbeda. Jadi anak-anak kami ketika nanti
Bapak jelaskan tentang dua lembaga ini, tolong dipahami di mana sih bedanya. Tetapi nanti di akhir video ini Bapak akan jelaskan bagaimana sih perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank. Jadi, tetapi di dalam benak anak-anak kami harus paradigmanya bahwa lembaga keuangan bank ada 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana dari nasabah ataupun orang yang kelebihan dana. Jadi, yang kelebihan dana ini di saving ataupun didepositokan dalam bentuk giro ataupun dalam bentuk eh, tabungan, sehingga dana itu terkumpul, dihimpun di bank, sehingga disalurkan kembali, yaitu kegiatan penyaluran dana kepada pihak nasabah yang kekurangan dana ataupun yang memerlukan dana. Sehingga dari kedua-duanya dia bisa digunakan oleh pihak nasabah yang kelebihan dana atau kekurangan dana, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan itu sendiri, yaitu bank, yaitu seperti fasilitas transfer ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak bank tersebut. Jadi lembaga keuangan bank itu ada dua, ya, lembaga keuangan itu ada dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Jadi itulah dari segi pengertian tentang lembaga keuangan. Ya, lanjut. Sekarang fungsinya, fungsi dan peran lembaga keuangan. Ya, pertama, ya Bapak jelaskan ini fungsinya dan peranannya. Kalau fungsinya berarti manfaat dan perannya bagi lembaga keuangan, ya. Terutama kita bahas tentang bank karena kita mempelajari tentang akuntansi perbankan. Jadi adalah fungsinya yang pertama adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Itu fungsinya dulu, ya. Jadi lembaga keuangan ini adalah sebagai perantara. Ya, fungsinya sebagai perantara. Ya, perantara siapa, Pak? Yaitu antara masyarakat yang kelebihan dana, berarti orang yang mempunyai uang gitu, dengan masyarakat yang kekurangan dua. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi ini dianggap sebagai orang yang mempunyai uang yang banyak. Jadi uang yang banyak ini, kalau dari segi praktikumnya, kalau kita mempunyai uang banyak, mungkin kalau di rumah kita simpan, mungkin kita takut uang kita hilang atau dicuri orang, jadi sehingga uang kita harus disimpan ke tempat yang betul-betul aman, yaitu salah satunya adalah bank. Begitu juga dengan orang yang kekurangan dana. Jadi uang yang sudah tersimpan tadi atau terhimpun tadi dari nasabah yang kelebihan dana ke pihak bank. Jadi bank pun bisa memanfaatkan dana yang telah terkumpulkan, bisa disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Supaya apa? Supaya struktur ekonomi masyarakat bisa lebih maksimal, ya. Sehingga terjadi balancing antara kelebihan dan kekurangan dana. Jadi supaya ekonomi itu lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi fungsi dari bank itu adalah sebagai perantara antara orang atau nasabah yang kelebihan dana. Jadi orang yang kelebihan dana menyimpan uangnya, setelah itu bank menyimpan dananya dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk dipergunakan secara ekonomis dalam kehidupan nyatanya, ya. Jadi itu bank itu di tengah-tengah jadinya, ya, di tengah-tengah. Jadi dia hanya sebagai perantara atau penengah dalam bagi nasabah yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Jadi anak-anak kami sudah paham, ya, bank itu apa, penyimpan, penyalur, dan memberikan fasilitas yang lain. Ya, lanjut. Masyarakat yang kelebihan dana, yaitu yang Bapak yang Bapak jelaskan tadi. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan, yaitu simpanan yang disebut dengan saving, ya, di dalam perbankan, yaitu simpanan itu seperti giro, tabungan, deposito, ya. Bapak jelaskan kalau giro itu adalah seperti penyimpanan uang, tetapi uangnya relatif besar, ya. Ya. Jadi dia menggunakan simpanannya menggunakan giro. Jadi dia pun penarikan uangnya pun menggunakan giro. Contohnya kalau umpamanya 5 juta atau 10 juta mungkin bisa dari tabungan. Jadi bedanya giro dengan tabungan, kalau giro itu tabungannya relatif lebih besar. Mungkin 50 juta sampai ke atas. Tapi kalau tabungannya mungkin simpanan orang yang kelebihan dana kepada pihak bank itu relatif kecil. Mungkin 1 juta, 2 juta, 10 juta, ya. Mungkin di atas 50 juta sampai ke atas itu mungkin menggunakan giro. Selanjutnya, deposito itu adalah seperti uang orang atau nasabah yang kelebihan dana, sehingga dana yang kelebihan ini, ya, mungkin
lebih perspektifnya kepada nasabahnya, apakah dia melakukan tabungan saja atau melakukan deposito ataupun penanaman uang ya. Uang itu ditanamkan kepada pihak bank sehingga nasabah itu mendapatkan bunga deposito sehingga uangnya dipakai oleh pihak bank sehingga nasabah mendapatkan keuntungan disebut dengan bunga deposito. Sehingga kalau kita buat tabungan kan, kalau tabungan kan punya potongan. Begitu juga deposito, deposito juga punya potongan, tetapi dia mendapatkan benefit yaitu penanaman uangnya kepada pihak bank, sehingga pihak bank memberikan bunga deposito bagi orang yang mendepositkan uangnya kepada pihak bank. Itu ya. Atau bentuk simpanan lainnya ya. Ada banyak sih simpanannya, apakah dia melakukan investasi, apakah dia melakukan tabungan bentuk apa ya, bentuk emas atau sebagainya. Seperti apa yang di fasilitas yang disediakan oleh pihak bank itu sendiri. Sementara, ya yang tadi saya bilang ya, sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Jadi kalau dia sebetulnya kalau nasabah itu secara praktikumnya, kalau kita kelebihan dana kita simpankan ke pihak bank, ingat uang kita itu adalah kalau uang kita itu akan bertambah di kredit, ya. Kenapa di kredit? Kenapa orang bank mengkreditkan uang kita? Kalau pemikiran secara umum kan ke kredit itu pengeluaran kan gitu. Secara kan debit itu penambahan. Itu banyak anak kami mengerti, Pak, ini kenapa uang kita masuk di bank kok di kredit? Apakah uang kita itu digelapkan atau gimana? Tidak. Sebetulnya di kredit itu maksudnya adalah pihak bank ya menganggap uang Anda itu adalah sebagai hutang. Makanya hutang itu kan saldo normalnya itu kan di kredit. Jadi kalau ketika Anda mengambil uang Anda, itu akan menjadi debit. Kenapa? Akan dicatat oleh bank bahwa itu sebagai pelunasan hutang sebetulnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kebalikannya, kalau sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang, tapi disebut dengan kredit. Jadi yang kredit itu siapa? Ya pihak nasabah yang kekurangan dana. Jadi nasabah yang harus membayarkan uang kepada bank, bukan bank membayarkan uang kepada nasabah. Itu kebalikannya. Jadi uang kita kalau kita menyimpan itu di kredit, kalau kita mengambil uang kita dari bank itu di debit. Sedangkan untuk masyarakat yang memerlukan uang, mengambil atau meminjam uang kepada pihak bank, itu akan di debit sebagai hutang. Ya, ya sebagai hutang. Maaf, dalam bentuk kredit ya. Tadi bentuk pinjaman kepada bank. Nasabah yang memerlukan uang, meminjam uang kepada pihak bank itu disebut dengan kredit. Oke, lanjut. Nah, Bapak akan jelaskan bagaimana sih mekanisme fungsi bank sebagai perantara keuangan. Kita lihat di sini. Bank atau bank sebagai financial intermediary. Artinya gini, di sebelah kanan saya yaitu Fasifa, ya, di sebelah kiri ada Aktiva. Jadi Fasifa ini adalah kalau bank itu sebagai perantara. Jadi tadi kan kalau dari segi pengertiannya, secara praktikumnya, jadi sumber dana bank itu diambil dari pasifa. Ya, kalau kita lihat dari rumus akuntansi normalnya yaitu aktiva sama dengan uh, liability ditambah dengan equity. Jadi liability ditambah dengan equity itu dengan disebut dengan pasifa. Di mana liability adalah hutang, sedangkan equity adalah modal. Jadi modal dari sumber dana bank itu diambil dari hutang. Yaitu hutang apa? Hutang dari yang diambil dari nasabah yang kelebihan uang. Jadi dari kelebihan uang itu dia akan melakukan yang tadi kegiatan perbankan itu tadi. Apa itu, Pak? Yaitu penyimpanan uang, penyaluran uang, dan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank. Ternyata di sini bank di tengah-tengah adalah sebagai perantara keuangan. Jadi sumber dananya dari mana? Dari simpanan nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk apa? Yaitu bentuk giro, tabungan, deposito, atau modal atau disebut dengan investasi. Ya, sehingga uang yang bersumber tadi dimasukkan kepada pihak bank. Jadi bank ini menempatkan dana itu kepada pihak yang kemana? Dijadikan sebagai aktiva, sebagai harta. Sehingga harta bagaimana? Harta yang akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana. Ya,
dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kas, giro pada BI, atau aktiva produktivitas tadi, seperti simpanan di bank, surat-surat berharga, pinjaman, penyertaan, atau sebagainya. Atau aktiva tetap lain. Ya. Dan jadi dari skema yang Bapak tunjukkan ini adalah bahwa jelaslah bahwa bank itu fungsinya adalah sebagai perantara keuangan. Bahwa sumber dananya dari pasifa dalam bentuk sumber dana dari nasabah yang kelebihan uang, di mana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, modal, sehingga bank menempatkan dana itu sebagai aktiva yang akan dikirimkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Jadi jelas ya, di mana berarti pasifa itu sumber dana modal dari bank itu adalah dari nasabah. Nah, jadi makanya kalau orang dari bank itu, kalau ketika kita menyimpan uang, sangat senang. Kenapa? Karena bank akan menganggap bahwa itu adalah sumber dana atau modal untuk bank itu untuk kegiatan operasional dari bank itu sendiri. Ya, jelas ya. Lanjut. Kita bahas tadi tentang konsep dasar banknya, ya. Konsep dasar bank itu tadi adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan memberikan fasilitas yang lain. Sehingga perannya adalah sebagai perantara dari nasabah yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Nah, sekarang kita bahas tentang lembaga keuangan bank, ya. Nah, lembaga keuangan bank atau kita sebut aja lah yang namanya bank, ya, merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, ya. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada kredit kepada masyarakat yang memerlukan uang, juga melakukan usaha penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Jadi lembaga keuangan bank itu sama dengan ya dari segi definitifnya, yaitu penghimpun dana, penyalur, dan memberikan fasilitas yang lain. Jadi itulah lembaga keuangan bank. Ya, pengertian dari lembaga keuangan bank itu. Lanjut. Selain secara langsung menghimpun dari dana masyarakat, bank juga dapat menghimpun dana secara tidak langsung melalui contohnya penerbitan surat-surat berharga, penyertaan atau pinjaman kredit dari lembaga lain. Jadi ini adalah penjelasan dari skema yang Bapak jelaskan tadi antara bagaimana sumber dana dari bank itu sehingga dihimpun dari masyarakat luas secara langsung atau tidak langsung, ya. Baru dana itu terkumpul sehingga didistribusikan kepada nasabah yang tidak yang tidak mempunyai uang atau dana yang lebih sehingga bisa dikelola oleh bank sehingga dapat menguntungkan kepada orang yang membutuhkan, ya. Lanjut. Penyaluran dana dari bank bercirikan. Nah, sekarang kita akan bahas cirinya. Yang pertama, penyaluran dari dana dari bank, ya, bercirikan pertama untuk kepentingan modal kerja. Jadi ini dari sumber dana yang tadi, giro, tabungan, deposito, investasi yang dimasukkan ke dalam bank itu, ya, penyaluran dana itu bercirikan pertama, keperluannya apa kan gitu. Penyalurannya yang pertama yaitu untuk kepentingan modal kerja, ya. Contohnya saya adalah sebagai pengusaha. Jadi saya ada proyek memerlukan dana sangat besar sehingga saya mempunyai modal 1 miliar. Jadi yang diperlukan 1,5 miliar. Jadi saya ada kekurangan dana. Jadi saya ingin meminjam uang kepada pihak bank dengan persyaratan-persyaratan yang disediakan oleh bank, baik dari agunannya, dari sistem kepercayaan bank kepada nasabahnya, dan bagaimana tolak baliknya, apakah saya bisa mengembalikan uang yang saya pinjam kepada pihak bank, dan itu harus ada waktu lama dalam melakukan pinjaman kepada pihak bank. Yang kedua, investasi, ya. Melakukan investasi, jelas kalau umpamanya Anda melakukan investasi, Anda kekurangan dana, ingin melakukan investasi, pinjam ke bank dalam membuat proyek, ya silahkan, tidak ada masalah kan itu. Apabila dengan satu syarat, jangan kalau kita melakukan pinjaman kepada pihak bank, banyak orang yang terlalu naif dengan uang, ya, terlalu dengan uang. Kenapa? Karena uang ini disebut dengan harta lancar. Kenapa? Uang ini tidak bisa berhenti. Uang ini selalu beredar. Artinya apa? Uang itu semakin beredar, uang itu tidak berharga lagi. Bukan artinya tidak berharga lagi, maksudnya semakin banyak uang yang beredar, jadi permintaan uang itu semakin menurun gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan sistem hukum ekonomi permintaan dan penawaran pasti seperti itu. Kenapa? Karena semua orang akan mendapatkan dana itu, ya.
Apabila nanti kalau uangnya ya sangat sempit untuk bergerak atau menyebar ke pihak masyarakat, maka permintaan uang pun akan semakin meningkat. Jadi uang Rp500 itu akan berharga gitu ya. Sehingga apabila sulit kita mendapatkan uang, maka kita akan eh, susah untuk mengembangkan investasi kita, apalagi yang namanya bentuk proyek ya. Dan begitu juga dengan konsumsi ya. Kita umpamanya yang kekurangan dana ya, kekurangan uang, kita tidak mendapatkan pekerjaan, kita melakukan usaha kecil, dananya kurang ya, tidak masalah kita meminta bantuan dari pihak bank untuk memberikan bantuan dalam penyaluran dana. Jadi itu ya. Jadi penyaluran ini berceritakan pertama untuk kepentingan modal kerja, untuk investasi, dan untuk konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan kepada individu atau badan usaha, udah jelas ya. Tadi untuk kepentingan modal kerja, jelas untuk badan usaha, investasi seperti itu ya. Begitu juga dengan konsumsi secara kepada perorangan ataupun secara badan usaha atau kelompok ya. Itu yang kedua cirinya ya. Yang ketiga adalah berjangka pendek, menengah, dan panjang, sudah jelas ya. Kita meminjam uang kepada pihak bank ya. Pihak bank pun memberikan jangka tergantung kepada kemampuan atau kompetitif kita dalam melunasi ataupun pinjaman kita kepada pihak bank. Umpamanya kalau kita tidak mau berlama-lama kepada pihak bank, kita hanya mengambil jangka pendek saja. Mungkin kita meminjam uang 3 bulan, atau kita buat menengah setengah tahun, atau jangka panjang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Ya, jadi inilah kalau kita umpamanya itu tergantung kepada nasabah yang kekurangan dana, bagaimana dia melunasi dalam kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tersebut. Jadi itu tergantung Anda dari segi kemampuan dana yang ada dalam diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau berjangka pendek ya silakan. Ya itu tergantung keuangan Anda sendiri. Ya itulah ciri dari penyaluran dana ya dari bank kepada nasabah yang kekurangan dana. Lanjut. Nah, lembaga keuangan bank. Bapak akan menjelaskan tentang 3 ya. Jadi lembaga keuangan bank itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah bank sentral, bank umum, dan disebut dengan BPR ataupun bank perkreditan rakyat. Nanti Bapak akan jelaskan setelah slide ini apa sih fungsi peran dari 3 kelompok lembaga keuangan ini. Yaitu bank sentral itu apa, bank umum itu apa, bank kreditan rakyat itu apa. Jadi nanti Bapak akan jelaskan secara rinci. Lanjut. Nah, lembaga keuangan bukan bank, ya, hanya dapat menghimpun dana. Sekarang kita akan bahas yang lembaga keuangan bukan bank, yaitu LKBB. LKBB ini hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk apa? Melalui penerbitan kertas berharga, ataupun saya sebutkanlah surat saham, surat berharga, obligasi, ataupun penyertaan atau pinjaman kredit dari lembaga lain. Jadi LKBB dengan LKB, lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank, bedanya kalau lembaga keuangan bank bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Tetapi LKBB tidak dapat secara langsung, tetapi dia hanya melakukan penghimpunan dana dari secara tidak langsung. Yaitu contohnya kalau LKBB yaitu melakukan investasi saham ataupun penyertaan pinjaman kredit dari lembaga lain atau melakukan obligasi. Itu ya. Lanjut. Penyaluran dana LKBB dibercirikan. Nah, ini yang saya Bapak jelaskan tadi. Kalau LKBB dia tidak secara langsung, dia hanya melakukan penyertaannya seperti surat berharga, yaitu tanam saham ataupun melakukan investasi. Jadi LKBB itu hanya terutama untuk kepentingan investasi. Jelas ya, kalau umpamanya karena kenapa tidak secara tidak langsung? Karena tidak hanya yang dibuat sebagai kegiatan di lembaga keuangan bukan bank ini hanyalah sebagai di dalam tulisan kertas ya. Jadi berapa saham Anda di perusahaan ini hanya dibuat di dalam tanda tangan surat berharga yaitu dengan saham ya. Yang kedua, terutama ditujukan bagi badan usaha. Jelas. Ketika Anda mau menanam saham pasti Anda menuju kepada badan usaha ya.
Jadi bukan lembaga keuangan, bukan bank, hanya melakukan investasi secara tidak langsung. Yang ketiga adalah terutama berjangka menengah dan panjang. Jadi kalau dia yang kalau dia lembaga keuangan bank pasti dia akan melakukan tiga waktu tadi, pendek, menengah, panjang. Tapi kalau dia yang LKBB pasti menggunakan titik menengah atau panjang. Pasti lebih sering yang di LKBB ini melakukan investasi panjang sih. Kenapa? Karena itu akan menguntungkan kepada pihak investor ya. Karena dia menanamkan modalnya kepada badan usaha yang ditujunya, sehingga dari proyeksinya itu untuk mendapatkan keuntungan terhadap investasi yang sudah disalurkan kepada badan usaha tersebut. Ya, jadi kalau LKBB dia melakukan secara tidak langsung, yaitu seperti penanaman modal atau penanaman saham, melakukan investasi kepada badan usaha yang dituju. Ya, lanjut. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah satu, pasar modal. Ya jelas ya, pasar modal. Pasar uang ya atau palas. Koperasi simpan pinjam, ya perum pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, modal ventura dan dana pensiun. Inilah jenis-jenis yang lembaga keuangan bukan bank ya. Jadi di sini hanya secara virtual ataupun secara tidak langsung ya bagi mekanisme lembaga keuangan bukan bank. Tapi kalau dia lembaga keuangan bank ya pasti dia langsung berinteraksi antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Walaupun dia bentuk penghimpunan dana relatif kecil atau relatif besar. Itu tergantung kepada pihak banknya. Tapi lembaga keuangan bukan bank, ya seperti tadi pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. Inilah jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Lanjut. Nah, Bapak akan jelaskan tentang dari tadi, ya, dari ketiga lembaga keuangan bank itu. Ada tiga yaitu bank sentral, ya. Yang kedua disebut dengan bank umum, yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau disebut dengan BPR. Pak, apa sih yang disebut dengan bank sentral? Nah, bank sentral itu adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Jadi setiap negara ini, ya, setiap negara yang ada di bumi ini yang mengatur seluruh keuangannya bagi lembaga keuangan, apa itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank yang mengatur seluruh kegiatan bank itu, lembaga keuangan itu adalah bank sentral. Jadi pusatnya adalah bank sentral. Baik ia dalam peraturan dalam bank itu sendiri atau BPR ataupun lembaga keuangan lainnya yang mengatur adalah bank sentral. Ya. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini apa Pak? Yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik itu individu dan lembaga, merupakan bank komersil, bank devisa dan non devisa. Artinya, ya bank itu tadi kan Bapak jelaskan ada tiga kegiatan, yaitu penghimpun dana, penyalur dan memberikan fasilitas lain. Artinya, bank ini contohnya saya buatlah BRI, BNI, Mandiri dan bank-bank yang lain, itu disebut dengan bank umum. Ada juga bank daerah. Kalau bank daerah itu adalah bank yang terletak pada daerah tertentu. Contohnya di Sumatera Utara ada bank tersendiri, bank daerahnya disebut dengan Bank Sumut. Kalau di Sumatera Barat ada banknya, bank daerahnya disebut dengan Bank Sumbar dan sebagainya. Dan itu adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dan menghimpun dana dari kelebihan dana. Jadi bank umum, baik bank umum, bank daerah, yang mengaturnya itu adalah bank sentral ya, mengatur seluruh mekanisme peraturan dan tergantung kepada bank itu sendiri bagaimana mekanisme operasional bank itu sendiri. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat ini apa? Ya, bank yang khusus melayani masyarakat kecil yang ada di kecamatan di pedesaan, yaitu yang berasal dari bank pedesaan, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai dan sebagainya menjadi bank perkreditan rakyat. Jam BPR ini sangat dulu di tahun-tahun yang dulu BPR ini sangat menguntungkan kepada pihak masyarakat yang ada tinggal di pedesaan atau di kecamatan sehingga terbantu dalam melakukan ekonomi secara UKM atau mikro ya, sehingga ekonomi di dalam sehingga kehidupan masyarakat yang ada dalam daerah tertentu itu semakin meningkat. Sehingga dengan adanya BPR ini
sangat menguntungkan kepada masyarakat-masyarakat kecil yang ada di kecamatan ataupun di pedesaan. Jadi ada 3 jenis bank ya, bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Jadi ini semua yang mengatur adalah bank sentral, pelaksananya bisa bank umum atau bisa bank pegadaian rakyat. Artinya kalau bank umum bisa melaksanakan ataupun melakukan kegiatan operasional menghimpun, menyalurkan dana. Tapi kalau BPR, dia hanya memberikan melayani untuk bisa juga melakukan penyaluran dana ya. Dia memberikan kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana. Oke. Nah, inilah dia Bapak simpulkan dari bagaimana sih mekanisme lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada 2, bank, lembaga keuangan non-bank. Kalau bank dibagi 3, bank sentral, bank umum, dan BPR. Sedangkan bank lembaga keuangan lainnya atau non-bank seperti pasar modal, pasar uang atau falas, leasing, pegadaian, asuransi, anjap piutang, modal ventura, dana pensiun, dan kartu plastik dan sebagainya. Dan jadi itu adalah perbedaan antara lembaga konsep dasar bank, lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Jadi inilah dia 2 jenis lembaga, yaitu lembaga bank dan lembaga keuangan non bank. Jadi apa bedanya? Ini Bapak simpulkan. Perbandingan antara bank dan lembaga keuangan bank. Yang pertama, dari sisi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana ada 2. Kalau dia lembaga keuangan bank, menghimpun dana secara langsung berupa simpanan dari masyarakat berbentuk giro, deposito, dan tabungan ya. Secara tidak langsung ada dia. Kalau dia bank bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung dia menghimpun dana berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan secara tidak langsung bisa secara tidak langsung seperti penyertaan atau pinjaman kredit dari lembaga kredit lainnya. Sedangkan bukan bank, dia tidak bisa menghimpun dana secara langsung, tetapi dia melakukan secara tidak langsung, yaitu melakukan investasi berupa saham atau penyertaan pinjaman kredit lembaga lain ataupun surat obligasi atau surat obligasi. Sedangkan penyalurannya, kalau dia lembaga keuangan bank, yaitu digunakan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Ya, jadi tiga-tiganya dapat ya, untuk modal kerja, untuk investasi, atau untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kekurangan dana. Yang kedua, kepala badan usaha bisa disalurkan kepada usaha atau individu. Ya, yang ketiga bisa penyaluran dananya kepada nasabah yang menghimpun dana atau penyaluran yang kekurangan dana bisa melakukan transaksi di dalam bank itu berjangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan bukan bank ditujukan untuk investasi saja, ya. Yang kedua hanya untuk diutamakan kepada badan usaha karena dia tidak berinteraksi secara langsung antara nasabah dengan nasabah yang lain. Yang ketiga, terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sudah jelas Bapak jelaskan tadi kalau penyaluran dana lembaga keuangan non-bank dia hanya melakukan transaksi menengah dan jangka panjang. Kenapa? Karena di lembaga keuangan bank dia menyalurkan uangnya hanya dalam bentuk investasi ataupun penanaman modal ataupun melakukan penyertaan pinjaman kredit lembaga lain. Jadi itulah yang disebut dengan konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi anak-anak kami bisa bedakan mana itu bank, mana itu yang bukan bank. Kalau bank itu bisa dua-duanya, bisa melakukan secara langsung atau tidak langsung. Tapi kalau bukan bank hanya melakukan penyertaan atau melakukan secara investasi saja atau penyertaan dalam bentuk surat-surat berharga. Mungkin hari ini itu saja yang Bapak jelaskan tentang materi konsep bank dan lembaga keuangan lainnya. Kalau ada pertanyaan anak-anak kami ya mengenai tentang konsep bank dan konsep dasar bank dengan lembaga keuangannya, mohon diberikan komentar di bawah ini dan pertanyaannya yang ada di bawah kolom. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana mekanisme tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan jangan lupa materi-materi selanjutnya pertemuan 1 dan kedua harus berkesinambungan supaya anak-anak kami paham bagaimana sih konsep dari dasar akuntansi dasar perbankan ya. Jadi tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam memahami tentang perbankan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah atau penjelasan yang keliru, Bapak minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat
Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami, khususnya di kelas 10. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.